Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan memperkenalkan makanan khas Indonesia di berbagai daerah, terutama yang sangat aneh sih di Papua Tengah. Ini sangat aneh, tapi kita bahas ya sama-sama. Yang pertama ada makanan khas dari Papua itu udang selingkuh. Apa sih udang selingkuh? Terbuat apa? Apa maknanya udang selingkuh? Kayak manusia aja ya. Makanan udang selingkuh merupakan khas Papua Tengah yang berbahan utama udang air tawar. Ternyata teman-teman, udang air tawar. Menariknya dimakan udang selingkuh karena udang yang dipakai punya bentuk tubuh udang tapi bentuknya capit seperti kepiting. Disebutnya udang selingkuh itu. Udang tapi capitnya kepiting. Udang tersebut punya tekstur daging yang berserat, yang dengan rasa yang manis mirip seperti daging lobster. Mantap sekali ya, lobster. Udang ini biasanya ditemukan di Sungai Beliem, Kabupaten Jaya Wijaya, di Papua Tengah ya, teman-teman. Hidangan udang selingkuh bisa dimasak atau digoreng dan terkadang disajikan bersama dengan bunga pepaya atau tumis kangkung. Ternyata ada kangkungnya di Papua Tengah. Wah, menarik sih. Yang kedua ada makanan khas Papua itu Tengah itu yaitu papeda. Papeda merupakan salah satu makanan khas Papua terkenal yang terbuat dari sagu. Sagu mantap ya. Kalau belum mencoba sagu itu mantap sekali ya. Papeda termasuk makanan pokok masyarakat asli Papua. Uh, Makanan asli ya. Mantap. Dan masyarakat di wilayah timur Indonesia lainnya. Umumnya papeda disantap dengan tambahan ikan kuah kuning dengan citra rasa kuah kuning yang asam segar. Itu makanan yang kedua. Papeda. Mau mencobanya? Kalau penasaran sih datang aja ke Papua Tengah ya teman-teman. Yang kedua itu kue sagu bagea. Kue sagu bagea. Bagea. Kalau bahasa Arabnya bagea bunga bagea bahasa Arabnya. Bahasa Arab bagea, kalau bahasa Indonesianya bunga. Bagea bagea. Kalau anak pasan pasti tahu lah. Kue sagu menjadi makanan khas asal Papua Tengah sesuai dengan namanya. Kue ini dibuat dari bahan utama tepung sagu. Tepung sagu ya. Tekstur kuenya cukup keras jika digigit, namun ketika masuk mulut ada rasa melentur ya teman-teman. Seperti teksturnya itu coklat lah. Coklat, kalau ini silver queen. Tahu teman-teman silver queen? Wah, nggak aneh lagi kalau buat pacar ya, sudah punya pacar. Silver queen itu ada. Mantap ya teman-teman. Yang ketiga ya. Yang keempat itu erimo. Makanan apa ini erimo? Kayak makanan luar negeri ya. Erimo merupakan kelopan versi Papua. Bukan versi luar negeri, ini versi Papua ya teman-teman. Versi Papua namun tidak berisikan gula. Terbuat dari campuran tepung, sagu dan pisang kapok atau ambon. Erumi dibuat dengan campuran tepung, sagu dan pisang yang telah dihancurkan, kemudian dibentuk bola-bola, kemudian direbus hingga mengapung. Penyajiannya akan diberi campuran kelapa parut dan garam. Itulah makanan khas Papua yang nomor 4. Boleh dimasak di rumah ya teman-teman. Boleh dicoba dan dirasain gimana rasanya. Nggak perlu jauh-jauh lah ke Papua Tengah karena butuh ongkos ya. Kalau orang kaya sih boleh saja ekspedisi ke Papua Tengah, makanan khas di sana. Yang kelima itu makanan Iqba.
ikan bakar kola dabu-dabu. Wah, namanya juga keren ya, dabu-dabu. Ikan bakar kola dabu-dabu jadi makanan khas Papua. Yang lezat, jenis ikan yang biasa dipakai adalah ikan baronang atau ikan kue. Dabu-dabu merupakan sambal matah dengan cita rasa pedas segar. Pencipta pedas ini harus mencobanya ya. Ke Papua Tengah atau buat sendiri saja ya. Ya, itu 5 makanan yang ada di Papua Tengah yang cukup terkenal sih. Boleh dicoba. Yang kedua, makanan khas Indonesia di daerah selanjutnya yaitu daerah khas Bengkulu. Teman-teman, khas Bengkulu. Sudah ke Bengkulu belum? Belum ya. Oh, sudah, yang sudah, yang belum seperti saya belum ke Bengkulu. Khas makanan Bengkulu yaitu pendap. Pendap ini. Makanya pendap ya. Yang terbuat dari bahan dasar ikan. Jenis ikan yang digunakan bisa apa saja, yakni ikan air tawar maupun ikan air laut. Untuk cara membuat tidaklah sulit. Ikan yang sudah dicuci hingga bersih kemudian dibumbui dengan bumbu rempah seperti bawang putih, kencur, cabai, garam, hingga kelapa muda parut. Ini biasa ya. Cara membuatnya bisalah setelah di rumah. Setelah semua bumbu dihaluskan, barulah dicampur dengan ikan. Nantinya ikan yang sudah berbau bumbu akan dibungkus dengan daun talas. Kalau bahasa Sunda talas itu tales ya. Bahasa Sundanya tales, dan direbus hingga matang. Proses perebusnya berlangsung hingga kurang lebih 8 jam. Cukup lama juga ya. Penggunaan daun talas pada pendaan ditujukan supaya aroma amis ikan hilang dan berganti dengan wangi daun. Kalau mau hilang amisnya ya harus pakai apa ya? Pakai jeruk nipis saja ya. Enggak perlu pakai ini, tapi ini khas makanan Bengkulu ya teman-teman. Pendap bisa disantap bersama dengan nasi putih hangat dan cocok dinikmati kapan saja. Nikmat ya. Kalau orang Sunda itu makanan yang seperti ini disantap sama keluarga itu pete dan asin ya. Asin itu ikan dari laut ya yang sering ditemukan di warung-warung, ikan asin. Lalu dimakannya di mana, di sawah dan dinikmati bersama keluarga setelah capek. Nikmatnya serasa di restoran bintang 5 ya. Gak terkalahkan kalau dengan keluarga itu. Langsung saja ya ke daerah selanjutnya. Makanan khas NTT. Jauh ya NTT. Kalau dari Garut, saya kan dari Garut, jauh NTT. Kalau dari daerah kalian dekat atau jauh? Coba komennya. Makanan khas NTT merupakan makanan kupang, teman-teman. Kupang sudah cukup dikenal adalah sei. Tak jarang sei menjadi buah tangan yang sering dibawa wisatawan sepulang mengunjungi provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Sebenarnya sei merupakan macam daging asap yang diiris tipis memanjang. Daging yang jadi bahan baku adalah satu makanan khas NTT. Kupang ini bervariasi, bisa daging babi untuk umat Islam haram ya. Tapi untuk yang suka ya coba saja. Kalau saya tidak mau sih. Daging sapi ya, daging sapi mah boleh lah untuk umat Islam. Kalau yang suka ya daging babi juga gak apa-apa sih kalau suka. Kalau enggak itu udah umat Islam sih. Dan bahkan ikan kalau mendapatkan ini di daerah asalnya, apalagi yang baru saja melewati proses pengasapan, kuliner ini bisa langsung kamu santap. Kalau ke NTT bisa mencobanya ya. Jangan lupakan makanan khas NTT, kupang ya. Dari saya itu sangat lezat pokoknya.
Mungkin mungkin dari channel-channel yang lain terasa lezat sih. Kan ketiga makanan khas Papua, makanan khas Indonesia di berbagai daerah itu Maluku Tenggara. Pasti Anda yang di Jawa Barat pasti merasa asing dengan nama makanan embal ya. Makanan embal pasti Jawa Barat nggak mengerti lah embal itu apa sih. Embal merupakan makanan khas dari Maluku Tenggara. Makanan ini sama favoritnya seperti nasi pecel di daerah Jawa. Embal merupakan makanan yang memiliki ukuran yang besar, tekstur keras rasanya yang tebal serta warna putih, serta terbuat dari bahan singkong. Cara mengonsumsi makanan ini terbilang cukup unik. Anda harus mencelupkannya ke dalam kuah makanan dari ketika sudah lembek, seperti apa ya, makanan Jepang ya, ke saus itu makanan. Ini sangat menarik sih makanan ini, kayak orang-orang Jepang ya. Ketika sudah lembek, Anda bisa memakannya beserta dengan lauk pauk. Namun jika Anda tidak keberatan untuk memakan langsung, Anda pun bisa juga memakannya tanpa harus dengan cara dicelupkan ke teh atau kopi. Duh, ke teh aneh ya, ke teh atau kopi. Embal biasanya akan dimakan saat musim-musim paceklik. Itu paceklik teman-teman, ada juga ini ya, paceklik. Ya, seperti yang diketahui bahwa di Maluku Tenggara komoditas utamanya yaitu berupa singkong dan ditanam saat awal musim penghujan. Mulanya masyarakat Maluku Tenggara menggunakan sagu sebagai makanan pokok mereka seperti di Papua Timur ya, Papua Tengah. Makanan pas pokok itu sagu ya. Mereka menggunakan sagu sebagai bahan makanan lempeng. Namun saat tahun 70-an suplai sagu mulai berkurang di pasaran. Mungkin pindah ya sagunya ke mana? Ke Papua Tengah. Mereka menggunakan sagu sebagai bahan makanan pokok. Akhirnya sampai sekarang bahan sagu itu pindah menjadi singkong ya, di Maluku itu, Maluku Tenggara ya. Makanan ini sangat favorit bagi masyarakat Maluku Tenggara. Singkong merupakan jenis umbi-umbian yang sangat kaya akan karbohidrat sehingga cocok untuk sumber protein bagi tubuh. Kalau orang Sunda sih singkong mana aneh ya teman-teman. Di kampung-kampung saya sih banyak singkongnya. Lanjut ke makanan khas Maluku, selanjutnya makanan khas Sulawesi Tenggara. Yang kelima ya, Sulawesi Tenggara. Ini sangat menarik sih Sulawesi Tenggara. Makanan yang pertama itu makanan Sulawesi Tenggara, karasi. Tahu teman-teman karasi? Pasti udah mencobanya, pasti tahu lah. Kalau enggak mencobanya sih aneh sih. Apa itu karasi? Makanan khas Sulawesi Tenggara ini memiliki cita rasa yang manis teman-teman. Karasi itu tuh. Aku kalau teman-teman suka manis gak atau suka pedas? Pasti yang cewek mah sukanya seblak, tetap seblak ya teman-teman. Kalau ceweknya seblak sukanya. Makan ini berbahan dasar jagung muda yang dicampur dengan gula merah cair atau gola, bone, lonsa. Namun ada juga karasi yang dicampur dengan gula pasir dan tepung beras. Karasi juga memiliki keunikan dari segi bentuk karena dicetak menggunakan batok kelapa. Unik ya teman-teman, mencetaknya dengan batok kelapa. Setelah dibentuk, makanan ini akan digoreng di minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Setelah matang, karasi siap dihidangkan sebagai kudapan yang lezat. Itu makanan khas Sulawesi Tenggara ya. Ada banyak sih makanan khas Sulawesi Tenggara. Ada sate gogos. Gogos kalau bahasa Indonesia gogos itu pemberani lah. Gogos, bicaranya gogos gitu ya. Yang kedua panada. Kalau
kalau mau mencoba datang saya ke Sulawesi Tenggara kalau lagi healing, kan mau tahun baru nih, healing biar gak pusing. Itu setelah UTS ya, healing merilekskan otak ya, healing ke daerah daerah yang tadi disebutkan ya. Dan jangan lupa mencobanya lah di sana ya. Kalau banyak uang sih, kalau seperti saya mending tidur saja ya. Ya, sekian itulah makanan khas di berbagai daerah, yang di 5 daerah yang ada di Indonesia. Kalau menyukainya jangan lupa beli ya. Kalau nggak mau ya terserah sih, terserah. Segitu saja. Jangan lupa tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.